Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Agustin, NIM 2319175. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu pendidikan, yaitu meresensi buku tentang pendidikan. Buku yang saya resensi yaitu novel yang berjudul 180. Langsung saja ke hasil sinopsis. Novel 180 ini bercerita tentang kisah hidup Tora, seorang lelaki yang berasal dari Subang. Ia berasal dari keluarga miskin. Meskipun Tora anak tunggal, tetapi ia tidak manja. Ia hidup sangat mandiri. Setelah lulus SMA dan tengah mencari-cari jenjang ke perguruan tinggi, saat itu Sekolah Tinggi Teknologi Komunikasi atau biasa disingkat STT Telkom Bandung merupakan perguruan tinggi yang memiliki reputasi bagus dan diminati oleh banyak orang. Begitu juga emak Tora yang menginginkan Tora melanjutkan studi di sana. Keesokan harinya, Tora datang ke SMA Negeri 1 Subang. Ia langsung mendapatkan selamat dari temannya, bahkan dari gurunya, bahwa ia diterima di Universitas Negeri Bandung melalui jalur PMDK di jurusan pertanian. Atas dukungan dari emak, Tora pun berangkat ke Bandung untuk melanjutkan studi di sana. Waktu pun terus berjalan sampai akhirnya Tora diwisuda menjadi sarjana pertanian strata 1 dan kemudian melanjutkan program magister S2 ilmu ekonomi pertanian, dan akhirnya ia sampai ke tahap semester S2. Setelah lulus S2, Tora pun kembali ke kampung halamannya, tepatnya di Subang. Seiring berjalannya waktu, ketika ia tengah berada di rumah, Pak Dani, ayahnya Asep, rekan bisnisnya, berusaha untuk mengajak temannya yang datang dari Singapura untuk berkunjung ke rumah Tora. Alasannya untuk mencicipi bagaimana rasanya ubi cilembu. Ia akan datang usai makan siang. Ketika mereka datang, Mr. Sakata, Pak Dani, dan Tora pun berbicara tentang banyak hal. Menurut cerita Pak Dani, rupanya Mr. Sakata tengah mencari mitra untuk berbisnis bersama di Indonesia. Ia ingin mengembangkan bisnis trending dan produksi pangan sebagai bagian dari perusahaannya di Singapura. Tanpa berpikir panjang, Tora pun menerima tawaran dari Mr. Sakata. Ia diberi amanah untuk mengelola perusahaan di Lembang, yaitu diberi jabatan sebagai direktur perusahaan. 20% sahamnya ia miliki secara pribadi, sedangkan 80% saham lainnya merupakan milik perusahaan Mr. Sakata. Suatu ketika, Tora dijemput oleh Jamaluddin, supir Mr. Sakata, untuk diajak ke kawasan perkantoran Raffles Place Marina Bay, yaitu di pusat keuangan Singapura. Setibanya di sana, ia langsung diarahkan masuk ke ruang rapat direksi. Ia pun dipersilakan duduk dan memulai untuk presentasi. Presentasi pun berlangsung tak lebih dan tak kurang dari 7 menit, efektif dan efisien. Semua hadirin yang berada di ruang rapat pun tanpa dikoordinasi berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah terdengar membahana. Dewan komisaris, direktur, bahkan Mr. Sakata pun bangga atas perusahaan patungannya yang sejak awal memberikan kepercayaan kepada Tora, yaitu sebuah jabatan yang sangat cocok untuk anak muda seusianya, yaitu direktur operasional. Kemudian Mr. Sakata menghampiri Tora dan dengan badan setengah menunduk membisikkan sesuatu ke telinganya. Good presentation, Tora. Ia pun merasa bangga atas kepercayaan dirinya yang demikian tinggi. Memang sungguh pantas dan sudah sangat layak untuk menjadi bagian dari perusahaan Asia Pasifik ini. Tidak ada kata terlalu muda untuk menjadi direktur operasional. Tidak ada batasan untuk kecerdasan berpikir dan semangat untuk menjadi maju. Kemudian, kelebihan dari buku ini yaitu ceritanya menarik karena menginspirasi bagi remaja, karena sudah menjadi milioner di usia 30 tahun, gaya bahasanya mudah dipahami dan dimengerti, sehingga membuat pembaca semakin tertarik untuk membacanya sampai selesai. Kemudian, kekurangan dari buku ini yaitu rambut buku dan judul buku kurang menarik, terlihat monoton, sehingga membuat